Shalom pecinta ngopi, kembali lagi di dalam konten podcast Ngopi, Ngobrol Pahlawan Iman. Bersama saya, Chontau Yeskiel, dan hari ini saya ditemani dengan tamu-tamu yang sangat spesial. Nah, hari ini saya tidak akan dipanggil Chontau, tetapi dipanggil Lause. Nah, di sebelah saya ada Lause yang memiliki passion dan panggilan terhadap pelayanan anak ya. Nah, langsung saja perkenalkan diri. Dan juga anak-anak, kalian juga nanti perkenalkan diri ya. Oke, shalom pecinta ngopi. Nama saya adalah Venesia. Nah, hari ini kita ditemani dengan anak-anak Komisi Pembinaan Anak GKPJ yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Penasaran? Ya. Nah, kita langsung saja ya. Di sebelah saya, silahkan. Shalom teman-teman semua, saya Evelyn Vilenaguin. Nama panggilan saya adalah Evelyn, saya kelas 5. Halo, nama saya Vien. Miss Natanya Andreas, nama panggilan saya Vien. Halo, nama saya Moses. Nama panjang saya Moses. Serius? Canda. Bercanda ya? Kok nama panggilan lebih panjang ya? Canda. Oke. Halo, nama saya Moses. Nama panjang saya Christopher King Moses, kelas 6. Wis, luar biasa. Halo, nama saya Kenzo. Saya kelas 6. Nama kepanjangan saya Kenzo Aversio Anthony. Oke, berarti Kenzo kelas 6, Christopher kelas 6, Vian dan Evelyn kelas 5 ya. Wah, oke, Ya. luar biasa. Kita bersyukur hari ini ya kita ditemani dengan anak-anak yang spesial. Nah, Lause Venesia telah menepati janjinya untuk membawa anak-anak ya. Iya, janji harus pada hari didapati, Lause. Oke, nah ngopi, ngobrol pahlawan iman. Biasanya kita akan memilih satu tokoh Alkitab dan kemudian kita akan kupas tuntas, kita akan membahas tentang tokoh itu. Nah, hari ini kita akan membahas satu tokoh yang bagi anak-anak semua anggap tokoh yang sangat penting, yang paling kalian kagumi. Nah, saya tidak tahu tokoh apa yang kalian paling kagumi di dalam Alkitab. Jadi nanti Lause beserta Lause Venesia akan hitung 1 sampai 3. Nah, setelah itu kalian secara spontan langsung jawab kira-kira tokoh mana di dalam Alkitab yang paling kalian kagumi dan hormati. Oke? Bisa? Bisa ya. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Yesus! Wah, hebat Yesus. Hebat. Penasaran nih ya, lo saya kenapa Yesus jadi tokoh paling favorit ya? Iya, padahal kan di dalam Alkitab Banyak sekali tokoh ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada Abraham, Ada Daud ada Paulus, dan juga ada Petrus. ada Musa juga ya. Iya, betul. Nah, Langsung penasaran nih, langsung boleh tanya-tanya ya adik-adik ya? Boleh dong, Lause. Boleh. Masa nggak boleh? Masa tidak boleh? Iya, masa nggak boleh ya. Oke, nah pertanyaan yang pertama nih langsung mau Oke. tanya. Tadi adik-adik sebutkan bahwa tokoh Yesus adalah tokoh yang paling favorit di dalam Alkitab, betul? Betul. Betul. Nah, menurut adik-adik, Yesus itu siapa? Nah, mungkin boleh dari Evelyn dulu. Menurut saya, Yesus itu Tuhan sekaligus juru selamat kita semua. Wah, kenapa tuh Evelyn? Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Karena menurut saya Tuhan Yesus itu hebat karena mempunyai kuasa atas maut. Oh, Wah. Yesus berkuasa atas maut ya. Jadi Yesus mengalahkan maut dan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang berkuasa. Iya, saya sangat tertarik sekali dengan jawaban Evelyn ya. Spesifik sekali, Lause Venesia. Juru selamat dan Tuhan. Juru selamat dan Tuhan. Mungkin ada yang sama nggak jawabannya dengan Evelyn? Ada yang sama? Ada yang sama? Oh, Moses sama. Oh, ya mungkin Moses boleh jawab ya. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat yang hidup. Nah, kenapa bagi Moses seperti itu? Karena Yesus itu hebat. Dia yang menciptakan manusia dan alam semesta. Tidak ada orang yang bisa seperti Yesus. Yesus menciptakan dunia dan segala isinya. Berarti termasuk walaupun kita. sama, tapi tetap berbeda loh kalau kita perhatikan. Betul. Ya. Yang tadi berkuasa atas maut, yang satu menciptakan Iya. bumi dan segala Tadi isinya. Moses katakan tidak ada orang yang bisa menciptakan manusia karena Yesus bukan hanya orang, tapi Yesus adalah
Manusia. Tuhan. Tuhan. yang berkuasa. Iya. Iya. Nah, kalau Vian gimana? Menurut Vian, Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan karena dia menyelamatkan kita semua dan menebus dosa kita. Wah, berarti tentang keselamatan nih, Iya, Lose. jawaban mereka saling melengkapi ya. Betul. Ada yang kalau Kenzo mirip dengan Vian atau berbeda? Coba Kenzo ceritain. Oh, berbeda. Mungkin boleh ceritain? Yesus adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa manusia. Wah, menarik di Lause. Anak Allah yang turun dari surga ke bumi. Superman aja nggak bisa kayak gitu ya? Tidak bisa. Batman aja Iya. tidak bisa. Nggak bisa Iron ya? Man aja Di tidak bisa. Avengers juga Semuanya- nggak bisa. Oh. Semuanya tidak bisa. Iya, berarti tentang inkarnasi nih, Lause nih. Oke, nah kalau Lause Yeskiel, Yesus itu siapa? Ya, sebenarnya bagi Lause itu sama dengan anak-anak bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Ya, Yesus juru selamat yang mengasihi kita. Tapi di saat bersamaan dialah Tuhan yang harus kita hormati. Jadi Tuhan itu kita hormati, tetapi kita juga harus mengasihi Dia. Dan kita juga dikasihi oleh Tuhan. Nah, walaupun Lause sudah besar, tetapi ternyata jawaban Lause juga sama loh dengan adik-adik. Iya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau saya tambahin boleh Ya, ya, Lause Lause. ya? Nah, karena Lause adalah seorang guru, seorang pengajar, jadi bagi Lause, Yesus itu juga adalah guru yang agung. Ya, kenapa? Karena Yesus itu mengajarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Jadi setiap kali kita ke sekolah minggu, Lause ceritanya dari firman Tuhan. Dan itu tentang ajaran-ajaran tentang Yesus, ya. Oke, nah itu tadi kita sudah melihat ya, Lause ya, Yesus itu siapa ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih adik-adik ya, masih semangat? Oke. Masih dong, Lause. Masih ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, saya Nah, mau iya. mengetes dulu. Ya. Siapa yang tahu Yohanes 3 ayat 16? Woi, semuanya tadi tahu semuanya ya. tahu, tapi kayaknya paling cepat Moses Moses tadi paling ya. cepat ini. Iya. Moses silahkan, Yohanes 3 ayat 16 berbunyi apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar boleh biasa. tepuk tangan. Boleh tepuk tangan nggak? Iya. Ya, pintar-pintar Oke, ya pintar-pintar anak sekolah ya. minggu kita ya. Iya, luar biasa ya. Nah, pertanyaan selanjutnya boleh ya, saya lanjut ya. Nah, tadi kita sudah melihat Yesus itu siapa ya? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus itu adalah guru yang agung. Nah, dari kisah Yesus yang sangat banyak sekali di Alkitab, kisah Yesus yang paling menarik menurut adik-adik itu kisah yang mana? Apakah Yesus mengajar banyak orang? Apakah Yesus menyembuhkan orang sakit? Atau apakah Yesus mengusir roh jahat? Nah, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Silakan, Wah, Evelyn. Saya takjub karena melihat Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesuslah yang mempunyai kuasa atas maut. Oh, mungkin ada contohnya nggak, Evelyn? Yesus membangkitkan siapa tuh? Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Wah, luar biasa. Iya, kalau manusia ya, pada umumnya kita akan menua, kita akan sakit dan mungkin kita akan Mati. ada masalah, bertimpa masalah dan kita akan mati ya, meninggalkan dunia ini ya. Betul. Nah, tetapi Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup dan Yesus bisa memiliki kuasa untuk membangkitkan kita karena Yesus berkuasa atas kematian. Sebagaimana tadi Evelyn sudah ceritakan ya di awal ya. Iya, wah hebat Evelyn. Evelyn mau tunjuk siapa nih selanjutnya? Tunjuk Vian deh. Oke. Kisah Yesus apa yang paling menarik menurut Vian? Kisah Tuhan Yesus memilih Simon Petrus menjadi muridnya. Karena Tuhan mau memilih Simon Petrus menjadi rasul dan muridnya walaupun dia hanya seorang nelayan. Nelayan nih, Lause nih. Di pinggir laut ya, Iya. menangkap ikan. Iya. Nah, Vian kira-kira hobi mancing nggak? iya, nangkap ikan pernah nggak? Pernah, ya. tapi nggak hobi. Oh iya. Nah, kenapa Vian memilih tentang kisah ini?
Apakah Vian ada belajar dari kisah ini tentang ketaatan atau bagaimana? Karena Tuhan tidak memandang status orang untuk melayani Tuhan. Iya betul, termasuk nelayan ya. Dan akhirnya Simon Petrus mau taat ya sama Tuhan Yesus. Nah, Vian kalau di rumah bagaimana? Apakah Vian menjadi orang yang taat sama papa mama? Ya, puji Tuhan Puji ya. Tuhan ya, belajar dari kisah ini ya. Iya. Ya tadi Vian katakan bahwa Yesus tidak melihat status. Nah, walaupun kalian adalah anak-anak, semua akan dipanggil untuk melayani Tuhan dan menjadi murid Kristus. Siapa yang mau melayani Tuhan? Saya. Ya, Siapa yang semua mau ikut ya. Yesus? Saya. Nah, yakin nggak Tuhan bisa pakai kalian? Yakin? Yakin. Ya, puji Tuhan ya. Oke, Vian mau tunjuk siapa lagi nih Vian? Moses. Moses. Ayo berebutan Moses. gitu ya. Kisah Yesus yang mana nih yang paling menarik? Luar biasa loh Moses. Namanya Moses. Tapi dia nggak bilang yang paling dia tertarik itu Musa. Tokoh Musa, Karena tapi- namanya sama dengan saya. Iya, gitu ya. tapi tokoh Tapi Yesus ya. memilih Yesus. Menurut saya, kisah yang paling menarik di Alkitab adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oh, Wah, kenapa tuh Moses? Karena kita jadi memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan ya loh hope. ya. Iya, pengharapan. Nah, Moses bisa ceritain sedikit nggak tentang Yesus itu memberikan harapan kepada kita? Yesus selalu memberikan harapan karena kita selalu ditebus dosa-dosa kita. Betul-betul. Jadi kita berharap sama Tuhan Yesus ya, seperti kalau misalnya Moses setiap tahun akan ulang tahun, ya kan? Ada kue, ada lilin, dan biasanya sebelum kita tiup lilin kita ada make a wish ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan. Oke, terima kasih Moses. Sekarang nggak bisa tunjuk lagi karena terakhir Kenzo ya. Ya, Kenzo yang terakhir nih. Kenzo, gimana Kenzo? Kisah Yesus paling menarik. Wah, sama nih sama Moses. Kalau saya tentang Yesus mati di kayu salib. Karena Yesus itu harus dikorban karena itu adalah misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia satu persatu hingga ke seluruh dunia. Tidak ada yang bisa selain Tuhan. Iron Man tidak bisa, Superman tidak bisa, Batman tidak bisa, Avenger tidak bisa, semuanya tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa ya. Saja. Oke, Yesus mati di salib ya, berarti sama ya. Oke, nah kalau se-Yeskiel gimana? Kisah Yesus yang paling menarik. Ya, kalau menurut Lause, kisah yang menarik itu juga di kayu salib. Tetapi Lause teringat sewaktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik semua, kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kalian, apa yang kalian lakukan? Dipukul, dimarahi. Dipukul, dimarahin. Aku hanya marah aja. Marah aja ya. Kalau Vian diapain? Kalau orang berlaku jahat sama kamu? Marah. Marah ya. Kalau Moses? Marah besar. Wah, marah besar. Marah besar. Wah. Iya, iya, iya. Nah, tetapi Yesus berbeda. Di atas kayu salib, walaupun Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa. Ya, tetapi orang-orang berdosa ini malah mau menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus tidak marah besar. Yesus tidak memukul. Tetapi Yesus mengampuni. Nah, jadi dari kisah ini Lause diingatkan untuk selalu belajar mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Walaupun kita rasa kesal sekali. Kadang rasanya mau seperti Moses katakan marah besar. Iya. Kalau Lause Venesia? Ya kalau saya kisah Yesus yang paling menarik itu mirip dengan Vian ya, di mana Yesus itu memanggil Simon Petrus untuk taat. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, itu ada pertemuan ya, Yesus dengan Simon Petrus. Dalam Yohanes 21, Yesus ada memberi perintah kepada Simon Petrus. Ada yang tahu perintah apa? Ada yang tahu nggak? Yesus berkata apa kepada Simon Petrus? Yesus menyuruh Petrus untuk meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Yesus. Setelah itu, Ayo ya, Moses. Yesus menyuruh Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Iya, betul. Menggembala domba-domba yang berarti
tetap mengembalakan murid-muridnya untuk tetap percaya kepadanya. Iya, Iya. betul. Nah, jadi itu kisah yang menurut Lause paling menarik karena Lause juga bersyukur Tuhan memakai Lause untuk mengembalakan di sekolah minggu ya. Seperti Yesus yang memberi perintah kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, Gitu. Evelyn domba-domba Tuhan nggak? Iya. Domba-domba Tuhan sih, saya cuman bukan berarti Evelyn jadi domba. Iya, betul. Nah, bisa tirukan suara domba nggak? Bisa lah. Gimana? Satu. Oke. Iya, iya. Iya, nah kalau domba itu bisa tersesat ya adik-adik ya? Iya, Bisa tersesat. bisa tersesat. Bisa tersesat. Jadi perlu ada gembala yang menuntunnya, Iya. gembala yang menjaganya ya. Nah, sama seperti kalau misalnya ada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar dari firman Tuhan ya. Kita perlu pegangan yang benar yaitu firman Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Lose ya, sama adik-adik ya. Pertanyaan selanjutnya ini, tadi kita sudah melihat bagaimana kisah Yesus yang paling menarik di Alkitab. Nah, sekarang coba adik-adik ceritakan. Apakah adik-adik pernah mengalami kasih Yesus? Kalau pernah, adik-adik boleh ceritakan. Apakah kejadian pada waktu adik-adik masih kecil atau kejadian yang baru-baru ini? Adik-adik mengalami kasih Yesus karena apa? Ayo, siapa duluan ini? Saya. Wah, Oh, Evelyn Evelyn lagi. lagi. Iya, Evelyn mau jawab duluan terus ya, nggak apa-apa. Oke, silakan Evelyn. Kalau menurut saya, Yesus itu adalah Mesias yang turun dari surga untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Kalau menurut saya, Tuhan Yesus itu sangat hebat karena mempunyai kuasa atas manusia dan maut. Benar. Berarti tentang Yesus menyelamatkan Evelyn ya. Oke, ada yang mirip jawabannya seperti Evelyn? Oh, yang lain, semua lain Wah, ini. semua beda nih kayaknya nih, penasaran nih. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Ayo, siapa lagi? Kenzo mau jawab. Moses sudah tunjuk Moses tangan. dulu. Silakan Oke. Moses. Moses? Saya percaya kepada Tuhan karena saya mengikuti ujian nasional kemarin bulan Mei dengan lancar semua berkat pimpinan Tuhan. Wih, luar biasa luar ya. biasa. Yesus memberikan hikmat kepada Moses untuk bisa menjawab soal-soal ya. Yesus mengasihi Moses. Ya Kenzo, kenapa? Gimana? Kalau aku atas jawaban-jawaban doa. Ah, Waktu itu aku pengen sekali mempunyai adik perempuan. Waktu itu ya saya berdoa untuk Tuhan karena Dia berkuasa atas segala hal. Saya berdoa dan bertahun kemudian doa saya terwujud dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menjawab doa walaupun hanya lama sekali. Memang ada 3 jawaban yang Tuhan sampaikan. Ya, tidak, dan tunggu. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doaku. Saya mengucap syukur. Wah, menyentuh mengharukan sekali sekali ya, Lose ya. Ya, Tuhan itu selalu mendengar Mendengar ya dan menjawab suara doa. dari anak-anaknya. Iya. Yesus menjawab doa sesuai waktunya. Iya ya. Jadi itu membuktikan Yesus mengasihi Kenzo ya. Iya. Iya. Nah, kalau Vian bagaimana? Tuhan Yesus menolong saya waktu saya cemas dan takut mengenai ujian. Dan saya ditolong untuk belajar dengan giat di sekolah dan di rumah supaya saya bisa menjawabnya dengan benar. Oh, berarti mirip dengan Moses ya tentang ujian ya. Berarti Vian waktu itu merasa takut ya, tapi bersyukur karena Tuhan mengasihi Vian bisa mengerjakannya. Ya, bersyukur Oke. ya kita melihat bahwa Vian ujian ada tadi takut, khawatir ya. Karena melalui doa diberikan ketenangan ya. Tapi saya melihat Vian tidak hanya berdoa, dia ada usaha ya. Iya, betul. jadi dia berdoa pada Tuhan dan dia dengan giat mengulang pelajaran sehingga mendapati hasil yang baik ya. Iya, pasti hasilnya baik. Evelyn juga luar biasa tadi jawab bahwa Yesus menyelamatkan kita ya. Sehingga hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Nah, kita ini bisa bernafas hari ini semua karena Karena Tuhan. Tuhan. Nah, saya mengajak kita, ayo kita tarik napas.
Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Nah, hari ini kita diberikan nafas hidup. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Betul. Karena Tuhanlah yang memiliki udara untuk kita. Dia memberi kesempatan untuk hidup di sini. Tuhan bisa mengambil napas kita kapan saja, tetapi tetap berjaga-jagalah dengan doa kita. Wah, luar Iya, biasa. luar Kita biasa. langsung Kita pun diingatkan diingatin ya. loh. Betul. Iya, untuk Itu waspada adalah selalu. kesempatan. Nah, iya, oke. Nah, kalau Lause Yeskiel bagaimana tentang mengalami kasih Yesus? Banyak sekali ya kisah-kisah kasih Yesus di dalam hidup Lause. Jika mau dibicarakan satu persatu, tentu sangat panjang ya. Banyak sekali karena misalnya Lause adalah manusia yang berdosa, tidak layak ya. Tetapi Tuhan Yesus memanggil Lause untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Dan juga, tadi ada yang tentang sekolah, ada yang tentang doa minta Dijawab. adik ya, kemudian ujian ya. Yesus yang memberikan kehidupan ya, sehingga hidup ini adalah kesempatan. Nah, kalau Lause juga pernah berdoa waktu Lause sakit dan dijawab oleh Tuhan. Wah, sakit apa Lause? Nah, jadi waktu itu Lause juga tidak tahu kenapa. Jadi sewaktu kuliah, ada satu masa itu 3 bulan, setiap hari batuk. Bukan COVID ya, karena Belum waktu itu belum ada COVID. COVID. Ya, waktu itu masih kuliah di Tiongkok. Nggak tahu kenapa pas bangun tuh batuk terus. Akhirnya pergi cari dokter. Ya, kemudian dikasih banyak sekali obat. Nah, Lause waktu itu bingung karena Lause sudah mengkonsumsi banyak sekali obat-obat tablet. Kemudian dokter memberikan 1 botol obat sirup. Dan kemudian 1 botol itu habis masih belum sembuh. Ya, selama 3 bulan terus begitu ya. Bingung. Ya, sudah ke dokter belum sembuh, sudah istirahat belum sembuh. Nah, akhirnya Lause berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah Lause. Lause sedang sakit batuk ya. Tetapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Yaitu terserah Tuhan kalau mau sembuhkan. Tapi Lause percaya Tuhan mampu. Nah, kemudian Lause hari itu tidur, bangun pagi, ajaibnya batuknya langsung hilang. Tidak batuk-batuk lagi. Puji Tuhan ya. Jadi Lause merasakan Tuhan begitu mengasihi Lause. Tentu masih banyak lagi, Evelyn. Ya, kenapa Evelyn? Berarti langsung nggak ada setiap hari. Iya. Karena Yesus sudah sembuhin Lause. Bersyukur ya untuk kasih Yesus. Nah, Lause Venesia apa nih? Nah, kalau Lause waktu itu, Lause teringat nih, Lause pernah pelayanan di suatu kota, pelayanan di komisi anak juga, main panggung boneka. Tahu nggak? Panggung Tahu boneka ya? itu apa Lause? Panggung boneka itu ada panggung, terus ada boneka, terus ada boneka itu bisa berbicara kepada anak-anak. Iya, kayak gitu ya. Pernah lihat panggung boneka? Pernah ya. Nah, waktu itu Lause lagi pelayanan di suatu kota, pelayanan panggung boneka, terus tiba-tiba gempa. Wah, gempa. Iya, waktu itu gempa. Tahu gempa ya adik-adik ya? Tahu ya? Wah, waktu itu Lause sudah takut sekali ya. Takut. Terus Lause berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, jaga Lause. Semoga Lause bisa tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, bersyukur Tuhan mengasihi Lause dan Tuhan tetap menjaga Lause. Sehingga Lause tetap aman-aman dan bebas dari gempa pada saat itu. Puji Tuhan ya. Karena Yesus juga berkuasa ya atas bencana-bencana alam di dunia ini. Dan Yesus berkuasa dan mengasihi kita menjaga anak-anak yang Ia kasihi. Oke, nah mungkin bisa ini lagi ya Lause ya, anak-anak bisa mengucapkan Iya. kalimat terima Tadi kita kasih sudah ya. membahas tentang siapa itu Yesus dan kita sudah sama-sama bercerita kisah-kisah yang kalian paling senangi dan kalian juga sudah cerita Yesus begitu baik di dalam kehidupan kalian dan begitu mengasihi kalian. Nah, sekarang Lause beri kalian waktu untuk memikirkan 1 kalimat yang mau diucapkan kepada Yesus Kristus sebagai wujud terima kasih kalian. Bisa?
Bisa. Kalau Nah. mau lebih juga boleh ya, berapa kalimat gitu boleh. Oke, Lause beri berapa waktu ya? Berapa menit? 3 menit. 3 3 menit? Cukup? Cukup. Oke, Cukup ya. 3 menit ya. Oke, 3 menit silakan ya. adik-adik. Boleh memikirkan ya. Oh ya, Rosa. Ya. Tapi kalau 3 menit dikasih bonus 20 detik ya? Oh, 3 menit 20 detik. Boleh, boleh. Boleh. Oke, adik-adik. Boleh siapkan ya jawabannya ya. Say thank you sama Tuhan Yesus. Oke. Lause Venesia, Ah, iya gimana loh? luar biasa sekali anak-anak kita ya. Kita bersyukur ya. Ya, pemahaman tentang Yesus. Kemudian juga bagaimana mereka bercerita tentang kebaikan Yesus itu sangat, menurut saya itu sangat komprehensif dan tepat ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan kurikulum yang betul. kita terapkan di gereja kita ya. Betul. Nah, kalau yang saya ketahui gereja kita menganut kurikulum Show Me Jesus. Nah, mungkin Lause Venesia bisa jelaskan kepada kita semua pecinta ngopi apa sih Show Me Jesus itu? Oke. Ya, bersyukur gereja kita memakai kurikulum Show Me Jesus ya, sesuai dengan namanya Show Me Jesus. Tunjukkan Yesus kepadaku. Yesus adalah sentral dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi, dari kecil anak-anak diajarkan untuk melihat tentang pribadi Yesus dan karya-karyanya. Tentang siapa Yesus dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang bisa adik-adik kenal, dan tidak hanya kenal, tapi adik-adik juga bisa memahami bahkan mengalami kasih Yesus itu setiap hari dalam kehidupan mereka. Nah, kurikulum Show Me Jesus ada dari batita atau 3 tahun ya, buat 3 tahun sampai kelas 6 SD. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalam Wahyu khusus Alkitab itu kita menunjukkan benang merahnya, yaitu tentang Tuhan Yesus baik pribadi maupun karya-karyanya. Begitulah. Wah, puji Tuhan. Makanya tidak heran anak-anak Iya. kita itu mengerti sekali tentang Yesus. Jawabannya luar biasa ya tadi ya. Iya. Oke, waktunya sudah habis. Udah habis. Sudah 3 menit 21 detik. 1 detik langsung ya. Ya, siapa mau duluan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Coba, wah ada 2 tangan yang angkat nih. Coba, sweet. Evelyn duluan. Terima kasih Yesus karena telah memberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam karuniamu yang begitu indah. Wah, Luar biasa sekali Iya. kata-katanya ya. Terima kasih ya Evelyn. Terima Tuhan kasih. pasti mendengarkan ucapan terima kasih Evelyn. Selanjutnya, yang tadi angkat tangan lah ya, Kenzo ya. Silahkan Kenzo. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjawab doa-doaku dan aku dilahirkan dari orang tua yang percaya kepada Engkau. Aku mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan dan makanan-makanan yang saya makan hari ini. Terima kasih Tuhan. I love you. Haleluya. Amin. Wah, hebat. Lengkap ya, detail Lengkap ya. sekali. Iya, oke. Selanjutnya, siapa lagi? Moses atau Vian ini? Moses tadi udah angkat tangan nih, Lose. Yang namanya paling panjang deh. Moses. Oke, Silakan, silakan King Moses. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menebus dosa saya dan bisa memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Oke, terima kasih Moses ya. Tuhan Yesus pasti mendengarkan ucapan terima kasih Moses. Bisa mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Jadi Moses percaya nanti masuk surga? Percaya. Wah, bersyukur ya atas anugerah Tuhan. Terakhir, Vian, mau say thank you apa sama Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan sudah menyamakan saya, menolong saya, dan dilahirkan di keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan mempunyai orang tua yang membimbing saya dan menjaga saya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya, Vian ya. Berarti tidak hanya Mengingat Tuhan, tapi mengingat ingat orang tua juga. yang mengasihi Vian ya. Kita bersyukur ya untuk papa mama yang mengasihi Vian sampai saat Ya, ini sebagai ya. anak-anak Tuhan, kita tidak hanya hormat kepada Tuhan kita, tapi kita juga mau hormat kepada orang tua dan mengasihi orang tua kita ya. Betul. Lalu Evelyn boleh tanya sama teman-teman semua?
Boleh. Boleh. Siapa yang di sini percaya sama Yesus? Saya. Wah, banyak ya Wow, penonton oke. sekitar ini yang percaya juga kepada Yesus sama seperti kalian semua. Iya, hebat-hebat. Siapa yang mau percaya Yesus? Saya. Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus? Saya. Siapa yang mau ikut Yesus seumur hidup? Saya. Puji Tuhan Ya. ya. Nah, by the way, Lause Venesia, di sebelah saya dari tadi ini ada. Oh iya, apa ini adik-adik? Gitar. Nah, Gitar ya. Oh, ini iya, pajangan benar. aja atau nanti kita mau mainkan? Kita mainkan. Mainkan dong, langsung. sayang ya hanya diletak jadi pajangan ya. Iya. Kasian gitarnya nggak dimainin. Oh, gitu. Iya. Evelyn mau main? Enggak. Ada Ada yang request bisa? lagu nggak? Request lagu apa? request lagu. Yesus pokok dan Yesus kita pokok dan kita cara. caranya. Wah, oke. Bagus lagu itu. Kita nyanyikan ya. Nah, Lause Venesia akan memainkan gitar. Kita semua akan menyanyi, oke? Kita bersama ya menyanyi. Para pecinta ngopi yang bisa tahu lagu ini, mari kita bersama-sama menyanyikannya juga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari bersama. Sucintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama membahas tentang tokoh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bersama anak-anak dan ditemani oleh Lause Venesia. Kita melihat anak-anak ini luar biasa, tentunya Lausenya juga luar biasa. Ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini konten ngopi, ngobrol pahlawan iman telah berakhir. Tetapi kita terus doakan kiranya semakin banyak konten-konten yang melibatkan anak-anak ya. Kita tunggu, terus nantikan program ngopi selanjutnya. Ngobrol pahlawan iman bersama saya dan juga rekan-rekan semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita katakan dadah. Tuhan Yesus memberkati.